Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam kasih setia Tuhan. Dan pada saat ini kita memasuki bulan baru, yaitu bulan Mei 2020, di mana tepat pada hari Minggu ini kita diperhadapkan untuk senantiasa berbakti kepada Tuhan, memuji memuliakan namanya. Dan di dalam peribadahan yang kita lakukan di rumah tangga kita masing-masing ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan menganugerahkan kuasa berkat penyertaan-Nya di dalam kehidupan sidang jemaat semua. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki saat teduh. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilahkan duduk. Mengawali peribadahan kita yang indah ini, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 20, bait pertama dan baitnya yang keempat. Kini Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk kesempatan indah yang Engkau sediakan bagi kami di hari Minggu yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi untuk senantiasa tertuju kepadamu, dan terlebih lagi memohon berkat penyertaan-Mu itu, supaya terus mengalir dan menguasai kami, sehingga memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang berpusat kepadamu saja. Namun di atas itu semua sebagai manusia, tak luput kami dari dosa-dosa pelanggaran, yang kami sadari seringkali membuat kami semakin jauh kepadamu. Oleh sebab itu di tengah kesempatan yang indah ini pula, Tuhan berikanlah kekuatan kemampuan bagi kami untuk senantiasa pula boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, untuk selalu saja mau memperbaiki segala kesalahan kekeliruan kami, dan semoga Tuhan berkenan mengampuni kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu,
dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Kembali Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 389, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Sebelum kita membaca firman Tuhan di dalam pembacaan Alkitab, mari kita masuk di dalam doa syukur dan juga doa pembacaan Alkitab. Di tengah kesempatan ini pula kami menyadari bahwasanya Allah yang teramat baik itu senantiasa menemani kami, memberkati bahkan menguatkan kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang indah ini yang senantiasa pula Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur Allah yang sungguh teramat baik, dan di dalam ucapan syukur kami ini pula, mampukan kami untuk boleh memprioritaskan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami akan membaca Alkitab pada saat ini juga. Kuasai, penuhi kami dengan roh-Mu yang sangat kudus, agar apa yang kami baca bersama-sama dengan keluarga kami, boleh kami imani dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita sesuai dengan Nats Almanak GKE, terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur, Mazmur pasal 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan semua umat yang mengaku percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kembali kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 68, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini tiba saatnya bagi kita ibu bapak yang dikasihi Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan Amanat Nas GKE. Itu terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, ya Tuhan, yang senantiasa sungguh teramat baik kepada kami. Engkau memberikan waktu yang baik pula bagi kami. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu, mampukan kami untuk melakukan dan buatlah kesadaran di dalam diri untuk selalu belajar, untuk boleh mengukur, bahkan mengenali diri kami dan tahu menempatkan diri kami, sehingga kami pun sungguh-sungguh menjadi dupa yang berkenan tentu saja di hadapan Tuhan. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 10 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 dengan judul perikop Gembala yang Baik. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar,
Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian pada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus diperhadapkan untuk menggali Alkitab dan juga mempelajari bahkan menghidupinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan firman Tuhan sungguh sangat indah bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu yang menceritakan bagaimana ya Yesus itu sebagai gembala yang baik. Yohanes 10 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dan saya pikir kita setuju bahwasanya perikop ini cukup dikenal, cukup disukai oleh orang yang mendengarkannya. Namun Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, seringkali memang pengulasan tentang betapa baiknya Tuhan kepada kita, ya. Kita mengenal perikop ini, ulasannya betapa baiknya Tuhan kepada kita, namun lupa bagaimana seharusnya posisi kita sendiri atas kebaikan Tuhan yang teramat sangat bagi kita. Dan menurut saya ini adalah kegagalan yang sering kali mewarnai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, kita sering kali berpikir apa yang bisa saya dapat dari Tuhan. Nah, kalau seperti itu, ini berbicara Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan mengenai kenikmatan. Tetapi kita lupa apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Ya, ini sering kali menjadi pengabaian. Oleh sebab itu, ya kita perlu berhati-hati dan terlebih lagi berhikmat di dalam Yohanes 10 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Yesus ya mencerminkan memang betul gembala yang baik. Nah, kita tahu kalau memang Yesus adalah gembala yang baik, maka kita langsung berpikir ada gembala yang tidak baik, ya. Nah, dengan mudah memang Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita membaca maksud tulisan Kristus atau ucapannya seturut dengan kitab Injil. Maka segera kita tahu gembala yang tidak baik itu mengarah kepada siapa. Ya benar Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, gembala yang tidak baik itu mengarah kepada para imam, ahli-ahli Taurat, yang memang ini menjadi gembala yang tidak baik. Nah, kenapa mereka dikatakan gembala yang tidak baik? Karena memang mereka menggembalakan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka memperkaya diri mereka sendiri. Dan yang menarik memang Yesus seringkali menyebut mereka sebagai kuburan yang dilabur putih. Tapi isinya ini berupa tulang belulang, mayat yang busuk dan tentu saja tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah kritik tajam terhadap kehidupan kita yang disebut sebagai gereja Tuhan. Dan saya pikir ini menjadi penting untuk kita bisa mengoreksi maupun mengevaluasi diri, sehingga memang perlu satu sikap yang hati-hati di dalam kita melangkah ya dalam kehidupan ini, dengan tujuan agar kita jangan berpikir ya bahwa kalau ketika kita sudah melayani Tuhan, ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan ya, padahal Tuhan sama sekali tidak suka dengan apa yang kita lakukan.
Entahlah kita sebagai jemaat yang murah hati atau sering sekali memberikan kontribusi ya terhadap gereja, atau mungkin seperti saya ini ya sebagai pendeta ataupun hamba Tuhan ya, karena memang bisa saja kita lakukan itu untuk diri kita dan bukan untuk kemuliaan Tuhan ya. Sekalipun memang kita ya berkamuflase dengan ujian ya dan juga dengan ucapan bahwa ini semua kita lakukan untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu menjadi menarik bagaimana kita memahami kriteria yang dibicarakan Alkitab ya. Bahwasanya memang Kristus berkata dia adalah gembala yang baik. Nah, maka gembala yang baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu saja mengarah kepada Kristus itu. Dan gembala yang baik itu pula memampukan kita ya sebagai umatnya, dombanya, harus memiliki relasi yang baik pula kepada sang gembala. Nah, berbicara mengenai relasi manusia dengan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, pertama sekali memang ini perlu dibangun pada diri sendiri. Dengan iman kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun hal ini tidak terlepas dari tantangan-tantangan kehidupan yang memang istilah keren kita sebut sebagai salib atau salib yang harus kita pikul ya, salib kehidupan. Dan tidak jarang memang kita memaksa untuk berpikir apa yang salah dengan saya Tuhan. Nah, apa yang sebenarnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita lupakan. Kita lupa bahwa ternyata Tuhan pun membangun relasi dengan manusia. Tentu saja terkecuali di dalam dosa. Nah, kita lupa bahwa Tuhan pun terus menjangkau kita. Nah, inilah memang yang disebut dengan Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Nah, Tuhan Yesus menegaskan kembali gembala seperti apa? Sekali lagi gembala yang baik. Nah, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini yang Yesus lakukan. Yesus dengan penuh cinta menyerahkan hidupnya bagi kita. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita harus takut dan bimbang dengan semua realitas kehidupan saat ini? Kita khawatir, cemas, takut. Padahal Tuhan dengan kasih-Nya sendiri, ini benar-benar memberikan rasa aman. Nah, bagi kita, selama kita benar-benar mau dengan tulus hati menjalankan semuanya dengan iman akan Yesus. Nah, kita semua adalah milik Yesus. Yesus pun milik kita semua. Yesus mengenal siapa kita. Dan untuk itu kita harus membangun relasi dengan Tuhan di dalam iman agar semakin mengenal Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah kita mau mengenal Yesus lebih jauh? Yang harus kita ingat adalah di dalam pengenalan kita ya, lebih jauh lagi kepada Yesus, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwasanya memang ini Yesus berbeda dengan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ya. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba lalu lari sehingga mencerai-beraikan domba-domba. Nah, Yesus benar-benar memberikan rasa aman setiap saat. Oleh sebab itu kita jangan ragu kepada Yesus di dalam iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Sebab Dia adalah gembala baik yang memberikan pengasuhan, namun juga didikan. Kita menanggapi kasih-Nya dengan ikut ambil bagian tentu saja di dalam tugas dan juga karya dalam hidup kita. Berjuang dengan tidak pernah putus asa dan tidak ragu bahkan lari dari realitas ataupun kenyataan-kenyataan yang kurang mengenakan dalam hidup kita. Yesus sudah memberikan rasa aman kepada kita setiap saat.
tidak hanya di saat kita takut dan juga ragu. Maka kita harus menghadapi semua realitas itu bersama Yesus dengan iman, bukan lagi dengan ketakutan dan juga keraguan. Nah, tidak hanya di saat duka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi di saat sukacita pun kita harus tetap mengandalkan Yesus, sehingga dalam situasi apapun kita berdoa, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam Mazmur 23, ya, kita boleh melihatnya kembali. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur karena kita memiliki Yesus sebagai gembala yang mengenal pribadi kita. Dengan bersyukur tidak hanya sekali lagi dalam situasi yang enak dan tentu saja yang nyaman saja. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya bersama Yesus dan mengenal Yesus lebih jauh dari yang kita pahami pada saat ini. Tuhan Yesus berkati umat-Nya. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sungguh teramat baik, yang sudah boleh berbicara kepada kami, di mana kami boleh mengenal karakter Tuhan kami Yesus Kristus, dan memampukan kami untuk senantiasa selalu menciptakan bahkan membangun relasi yang baik dengan Tuhan yang kami sembah, puji, muliakan itu. Memampukan kami untuk senantiasa mengenal lebih dalam lagi, lebih dekat lagi karakter Kristus, Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, yang sudah menyertai bahkan menguasai kehidupan kami. Sehingga menjauhkan pikiran kami dari kenikmatan-kenikmatan duniawi yang mengatasnamakan semuanya itu berasal daripada Tuhan. Bahwasanya Tuhan cukup teramat baik bagi kami. Sehingga mengarahkan kami ke dalam pemahaman bahwa semuanya cukup teramat baik, indah, baik dalam keadaan kami tidak baik ataupun dalam keadaan kami penuh suka. Engkaulah juru mudi kami, Engkaulah yang senantiasa menunjukkan kami kasih-Mu itu, sehingga bolehlah kami dengan tidak gentar bahkan takut menjalani kehidupan ini. Apapun yang kami hadapi pada saat ini, bahkan kepada kami bangsa Indonesia di tengah virus yang masih saja mewabah, virus yang terus-menerus menambah korbannya, virus yang mematikan, corona ini. Tuhan, kami sebagai umat yang mengaku percaya kepadamu, mengimani kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan untuk selalu berserah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi kami memohon Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kemampuan bagi kami agar kami boleh terhindar dari hal-hal yang berbahaya, dari hal-hal yang senantiasa membuat kami takut, gentar, dan gelisah. Namun itu semua juga ketika harus terjadi, mampukan kami untuk mengimani bahwa segala sesuatunya memiliki maksud dan tujuan yang berasal daripada Tuhan. Bapa yang sungguh teramat baik, ketika kami dimampukan untuk mengimani-Mu, segala sesuatunya harus kami wujud nyatakan dalam sikap perbuatan kami. Sekaligus juga di dalam usaha kami untuk memberantas virus corona ini, biarlah Tuhan berkati dan terlebih lagi ajar kami untuk tidak mengentengkan atau menggampangkan, sehingga Roh Tuhan yang sangat kudus pula memberikan kekuatan kemampuan bagi kami
untuk kuat menghadapi situasi seperti ini. Apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan berkenan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kesehatan bagi kami menjalani masa-masa ataupun hari-hari kami di dunia ini. Kami juga tidak lupa berdoa bagi mereka yang berduka, di mana mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi yang sudah terjangkit virus corona. Mampukan mereka untuk senantiasa bangkit, meskipun tidak mudah. Jangan biarkan mereka tawar hati berkepanjangan, tetapi biarlah semuanya diserahkan ke dalam kasih bahkan kuasa Tuhan itu, agar semuanya indah pada waktunya. Kami mengimani bahkan percaya itu. Dan kepada mereka pula Engkau sediakan kekuatan penghiburan. Bagi mereka yang pada saat ini juga sudah positif terkena bahkan terpapar virus yang mematikan ini, Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja menyemangati mereka, menguatkan mereka agar tidak putus asa sehingga boleh bersemangat untuk mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berkati para tenaga medis dengan jerih lelah mereka pula dengan perjuangan mereka untuk mengobati pasien-pasien yang sakit. Biarlah Tuhan tambahkan pula kesehatan dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka, bahkan keluarga yang mereka tinggalkan. Oh Allah yang sungguh teramat baik, di tengah musibah seperti ini pula kami memohon, biarlah seluruh umat-Mu berhikmat di dalam doa. Bukan lagi menyaksikan kasih kuasa-Mu atau bahkan bersungut-sungut. Kami yakin dan percaya semuanya akan berlalu, sehingga Bapa di sorga pun pasti mengabulkannya dan memberkati kehidupan kami. Bagi mereka yang kehilangan harta benda, pekerjaan, bahkan senantiasa tidak bisa berbuat apa-apa, oh Tuhan yang sangat kudus, nyatakanlah belas kasih-Mu. Berikan kekuatan kemampuan bagi mereka untuk boleh menikmati bahkan merasakan kehidupan ini. Dengan boleh juga merasakan berkat-Mu berupa makanan dan minuman. Bahkan senantiasa orang-orang yang tergerak untuk membantu pun Tuhan sediakan. Tuhan, meskipun pada saat ini hati mereka sedang tercabik-cabik ataupun terluka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan hadir bahkan datang mengobati hati yang terluka. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Nyatakanlah mujizat-Mu itu. Bapa yang sungguh teramat baik, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Di tengah segala upaya usaha yang dilakukan, biarlah Tuhan berkenan dan terlebih lagi memberkati apapun yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang ada di Kumai. Biarlah di dalam peribadahan yang kami lakukan di rumah tangga kami masing-masing semakin menguatkan persekutuan kami, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, sehingga apapun yang terjadi kami tidak gentar, kami tidak takut, sebab Sang Gembala baik itu pula selalu mengawal bahkan menjagai kami. Berkati segala apapun yang kami kerjakan. Kami yakin dan percaya rencana-Mu, rancangan-Mu cukup teramat indah, sehingga memampukan kami sidang jemaat-Mu untuk mengimaninya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik. Kerinduan kami semua jemaat-Mu untuk boleh beribadah seperti sedia kalanya di rumah-Mu yang indah, di gereja-Mu. Biarlah kami memohon kepadamu dan Tuhan memberikan jawaban yang terindah agar boleh kami lakukan peribadahan di gereja tepat pada waktu Tuhan saja. Terima kasih Allah Bapa di sorga, doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita, dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik memberikan kami kesempatan seperti ini untuk memberikan persembahan syukur kami. Dan dengan pemberian yang kami berikan dengan penuh sukacita dan sukarela ini, biarlah boleh dipergunakan di dalam pelayanan sidang jemaat-Mu yang ada di Kumai dan boleh dikelola dengan baik. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 291, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita kembali mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 415, bait pertama dan baitnya yang ketiga.
Saya undang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.